Assalamualaikum, Bu Rini. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya dengar beberapa hari yang lalu Ibu Rini kurang enak badannya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uti. Terima kasih sudah menanyakan kabar saya. Untuk hari ini, alhamdulillah sudah sehat, Bu. Dan memang kemarin saya agak pusing waktu kita lokakarya kemarin itu hari Sabtu ya, Bu ya. Hari Minggu ya, Hari Minggu. tanggal 14 Juli. Alhamdulillah sekarang sudah agak mendingan ya Bu ya. Oke, bagaimana dengan kabarnya Ibu Uti sendiri? Alhamdulillah baik juga Bu, walaupun kemarin sempat drop ya, karena mungkin kecapean habis lokakarya juga, jadi agak kurang fit. Tapi alhamdulillah hari ini sudah baik. Jadi terima kasih Bu sudah menanyakan kabar saya juga. Oh iya Bu, ini ada yang ingin saya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan ini tentang pembelajaran. Kebetulan kan Ibu Rini ngajar kimia ya Bu ya. Jadi saya ingin ngajar kimia kelas 10. Oh iya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan tentang pembelajaran kimia. Itu untuk minggu ini. Jadi apa tujuan utama Ibu dalam pengajaran minggu ini? Baik Bu, terima kasih sudah menanyakan tujuan-tujuan pembelajaran saya di minggu ini. Terima kasih sekali lagi ya Bu Tia. Di sini ini Bu, saya hanya ingin memastikan bahwa memang siswa saya tersebut, yang nantinya yang saya inginkan di sini mereka bisa menghubungkan teori-teori kimia yang saya ajarkan ke mereka dengan aplikasi praktis yang memang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ibu Uti, pembelajaran kimia itu memang sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang ingin saya tekankan di sini. Bagaimana sih bisa yang teorinya bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, Ibu Uti. Terima kasih. Oh iya, bagus sekali sih Bu. Apakah ada tantangan khusus yang Ibu hadapi dalam mencapai tujuan ini? Berhubung saya rasa kan pembelajaran kimia itu mungkin rata-rata siswa itu bilang agak sulit ya masalah pembelajaran kimia ini. Mungkin ada tantangan khusus yang Ibu hadapi dalam mencapai tujuan ini? Aduh, betul sekali Bu Uti, itu yang saya pikirkan. Mereka mengira pembelajaran kimia ini adalah pembelajaran yang sangat menakutkan gitu, sangat sulit. Padahal memang tidak sulit sih sebenarnya ya Bu Uti ya. Yang ingin tantangan khusus yang saya rasakan di sini yaitu bagaimana sih membuat konsep-konsep kimia yang sekiranya kompleks ya Bu Tia menjadi lebih mudah dipahami dan relevan bagi siswa saya. Itu sih yang ingin saya terapkan, aplikasikan di dalam kelas saya Bu Uti. Oh gitu. Iya sih Bu, bagaimana kalau kita mencoba mengintegrasikan lebih banyak studi kasus atau eksperimen praktis dalam pembelajaran Ibu. Mungkin dengan demikian siswa bisa lebih terlibat dan lebih memahami aplikasi dari teori yang mereka pelajari.
Wah, Ibu Uti, terima kasih banyak-banyak ya Bu Uti ya. Saya rasa ide Ibu Uti itu luar biasa buat saya dan sangat-sangat membantu saya Bu Uti. Yang sekiranya nanti mungkin saya bisa mencoba ya Bu Uti ya, merancang beberapa eksperimen atau beberapa demonstrasi sederhana atau studi kasus yang sangat menarik, yang memang nanti ada materi khusus yaitu larutan elektrolit non elektrolit. Nanti mereka ingin mendemonstrasikan bagaimana mengecek apakah larutan itu bersifat elektrolit dan non elektrolit. Aduh, terima kasih banyak Bu Uti sudah mengingatkan saya. Sekiranya Ibu Uti sudah memberikan ide yang sangat brilian buat saya Bu Uti. Terima kasih ya Bu Uti ya. Iya Ibu, ya udah, gimana? Mari ya kita mulai dengan merencanakan satu eksperimen dulu atau studi kasus untuk pelajaran minggu depan. Setelah itu terserah Ibu, kita bisa mengevaluasi bagaimana siswa meresponnya. Bagaimana menurut Ibu? Apa kita untuk minggu ini kita pakai satu eksperimen dulu untuk studi kasusnya atau gimana? Bagaimana menurut Ibu? Wah, baik sekali Bu Uti. Terima kasih atas saran dan masukannya. Saya akan mencoba nantinya mempersiapkan untuk minggu ini dulu ya, mungkin Bu ya, yang nantinya mungkin saya akan memberitahukan hasilnya setelah pelajaran. Nah, untuk minggu ini Ibu Uti saya ingin membuat aplikasinya dulu atau demonstrasinya dulu di dalam kelas, yang minggu berikutnya baru saya mungkin bisa studi kasus kali ya Ibu Uti ya. Nanti saya akan kembangkan kembali ya Bu Uti. Oh, bagus itu Ibu. Nah, setelah Ibu mempersiapkan studi kasus itu dan mempersiapkan segalanya dengan matang, mungkin setelah sesi itu kita ini ya Ibu ya, kita duduk bersama, kita mengevaluasi apa yang sudah Ibu lakukan atau bagaimana dan apakah ada penyesuaian atau yang perlu dilakukan atau bagaimana nantinya. Mungkin kita perlu membahas ini nanti untuk mengevaluasinya Ibu. Gimana menurut Ibu bagaimana? Iya ya. Kalau menurut saya dipikir-pikir saya setuju dengan pendapat Ibu dan saran serta masukan Ibu. Saya sangat-sangat berterima kasih atas sarannya, bimbingannya yang membuat saya bisa lebih memperbaiki diri dalam penerapan pada kegiatan belajar mengajar di sekolah. Ibu Uti, saya sangat menghargainya dari apapun yang ide-ide brilian yang diberikan oleh Ibu Uti ke saya. Terima kasih Bu Uti. Iya, sama-sama Bu. Kita ini kan adalah satu tim, jadi satu sekolah. Jadi mari terus bekerja sama untuk mendukung perkembangan siswa dan meningkatkan pengajaran kita. Jadi kita ini harus kolaborasi dan kerjasama ya Bu ya, saling mendukung gitu. Jadi kalau apa-apa ada yang terjadi, mungkin ada yang ingin saya konsultasi bersama Ibu juga kan bisa nantinya, karena kita ini dalam satu tim kerjanya Ibu. Jadi saya harap untuk kedepannya kita bisa terus bekerja sama seperti ini Bu Rini. Iya Bu. Gimana Bu Rini? Mungkin itu saja Bu Rini ya. Juga ya, terima kasih atas kolaborasinya ini Bu Uti. Terima kasih banyak. Ya. Semoga kita ke depannya bisa melaksanakan sebaik-baiknya. Semoga kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dengar suara
Uti? Kedengaran Bu Uti? Bu? Iya, Bu. Kedengaran, Bu. Kedengaran. Iya, Pak. Iya. Terus kita lanjut ke kasus Kita lanjut ke selanjutnya atau saya yang jadi anunya coaching, Ibu yang jadi coachnya ya. saya yang jadi Coach. ya dengan Kan tadi saya yang jadi coach. Ya, dengan masalah yang berbeda ya, Bu Uti ya. Iya. Oke. Berhubung Tadi ini kan sudah masalah memulai. Ibu. Sekarang saya yang punya masalah gitu. Oke, saya yang jadi coach-nya ya, Bu ya. Ya. Oke, kita rubah peran kita untuk sekarang. Bisa kita mulai ya, Bu Uti ya. Iya. Oke, Bu Uti. Selamat siang, Bu Uti. Selamat siang, Bu Selamat Rini. siang. Ya, bagaimana kabarnya, Bu Uti? Alhamdulillah Bagaimana? baik, Bu. Terima kasih. Kabar saya Bagaimana juga baik kabarnya hari ini. Ibu juga hari ini? Alhamdulillah, Bu, sudah lumayan sehat. Sebenarnya kecapean sih sebenarnya, hanya saja kita tetap semangat dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini, Bu. Oke, Bu, ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya lihat Ibu datang menghampiri saya. Oh iya, Bu. Ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Jadi, berhubung ada masalah sedikit di dalam kelas saya, jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya, Bu, dalam mengelola kelas. Oh, bagus sekali ya, Bu ya. Saya ingin bertanya, kira-kira tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi Anda itu boleh saya tahu apa ya, Bu Uti ya? Gini Bu, saya ingin menciptakan kelas saya itu ya kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Mungkin, selama ini kelas saya itu kurang menyenangkan dan kurang kondusif. Jadi, saya ingin menciptakan kelas saya itu yang lebih baik lagi dan lebih nyaman buat siswa saya ke depannya, Ibu. Gitu ya. Kira-kira apa gitu yang sudah Ibu Uti lakukan dalam mencapai tujuan tersebut, misalnya mencapai tujuan ingin membuat suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan, ingin membuat suasana kelas itu lebih termotivasi, lebih bahagia tentunya ya, Bu Uti. Tujuan Ibu itu apa kira-kira, Bu Uti? Ini Bu, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif selama ini, Bu. Jadi, mungkin, metode pembelajaran saya itu mungkin, bisa saja mungkin kurang, menarik gitu, tetapi saya sebenarnya sudah mencoba. Ya, boleh tahu metodenya apa yang dipakai Ibu itu? Jadi, saya di sini Bu, memakai metode kayak mungkin, saya terlalu banyak, berceramah ya Ibu ya, jadi mungkin kurang menarik atau gimana. Jadi, saya membutuhkan, strategi untuk mengendalikan siswa saya. Misalnya setiap saya, mengajar itu ada aja siswa yang suka berbicara sendiri, pada saat, pembelajaran berlangsung ada yang
pada sibuk dengan yang lain, terus pada ngobrol dan kurang memperhatikan pelajaran yang saya sampaikan itu. Jadi tantangan nggak Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? iya, tantangan sekali Bu. Jadi saya di sini membutuhkan strategi Bu untuk mengendalikan siswa tersebut. Terus apa yang Ibu butuhkan misalnya untuk mencapai tujuan tersebut dalam hal strategi itu maksudnya? Itu maksudnya pertama-tama mungkin saya membutuhkan strategi yang maksudnya yang utama itu Ibu, saya pingin mengendalikan siswa saya dulu yang suka berbicara tadi Ibu. Betul. Oke, baik Ibu Uti, mari kita bahas ya strategi apa sih kira-kira yang bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung itu ya Bu Uti ya. Nah, pertama-tama mungkin kita perlu memahami apa sih penyebab utamanya. Kenapa sih siswa itu suka berbicara sendiri, berbicara sendiri pada saat pembelajaran berlangsung? Dan apakah karena mereka tidak memahami mungkin pembelajaran yang Ibu Uti berikan mungkin, atau mereka bosan dan bisa saja mereka juga ingin mencari perhatian ya mungkin sama Ibu itu. Iya, Bu. Biasanya anak SMA itu sekali mencari perhatian kita, Bu. Betul Mereka sekali, Bu. Jadi iya, saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran juga sih, Bu. Setiap saya ini paling mereka, "Bagaimana ya, Bu, ya? Saya nggak paham, saya nggak ngerti." Jadi saya juga kewalahan juga, Ibu. Setiap saya tanya itu, "Kenapa kamu sibuk berbicara sendiri, ngomong sendiri?" "Ya bagaimana lagi, Bu, saya nggak paham, saya nggak ngerti dengan bahasa Inggris." "Ya udah gini aja, Ibu." Nah, makanya saya bilang sama mereka, makanya perhatikan Ibu baik-baik dulu apa yang Ibu jelaskan itu diperhatikan, jangan ngomong sendiri. Itu juga sih Ibu, saya pikir karena mungkin, karena tidak memahami materi pelajaran yang saya ajarkan itu, Ibu. ya, jika memang demikian, Bu ya, mungkin kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas mungkin dan yang lebih menarik kepada siswa kita ya, Bu ya. Dan kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar tidak bosan. Kan kata Ibu Uti tadi itu kan kebanyakan metodenya metode coba cari metode-metode yang lain ya, yang mungkin nantinya bisa menjadikan pembelajaran Bu Uti dengan siswanya itu lebih menyenangkan. Kalau yang saya tahu itu model pembelajaran yang biasa saya gunakan itu PBL Bu. Ayo dicoba ditelusuri apa sih langkah-langkah pembelajaran di metode tersebut Bu Uti. Oh iya Bu, saya akan mencobanya seperti yang Ibu lakukan mungkin itu udah maksudnya akan lebih bagus ke depannya, akan merubah apa yang terjadi di kelas saya, Ibu. Oke. Nah, selain itu ya Bu Uti ya, kita juga itu perlu memberikan penguatan-penguatan positif ya Bu ya kepada siswa kita yang tidak berbicara ya Bu. Selain yang nakal tadi itu ya, dan kita bisa memberikan pujian atau penghargaan kepada siswa yang lebih banyak diamnya dalam hal mendengar pengajaran kita. Pokoknya di sini intinya kita memberikan penghargaan yang sama terhadap mereka. Semoga mereka lebih bisa menyadarinya ya Bu Ria. Iya Bu, saya akan mencobanya. Saya sudah memiliki gambaran dengan apa yang sudah kita bicarakan dari tadi. Jadi saat ini saya sudah memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan nantinya di kelas saya, Bu.
Terima kasih sekali Bu. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rini. Dengan obrolan ini, jadi pikiran saya jadi terbuka, saya jadi punya gambaran untuk kedepannya. Oke, baiklah Bu Uti, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini karena Ibu itu sudah ada gambaran dalam atasi masalah yang Ibu hadapi dan yang nantinya silakan Ibu itu sendiri yang mengimplementasikan apa saja sih strateginya dan kalau bisa nanti tolong beritahu hasilnya seperti apa sih biar saya juga yang memberikan saran dan masukan ini lebih bahagia tentunya kalau memang sukses ya Bu Tia. Iya Bu, terima kasih Bu Rini. Saya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya. Ya Bu Uti, sama-sama Bu Uti. Dengan senang hati saya membantu Bu Uti. Kalau bisa ya, semaksimal mungkin saya bisa membantu Bu Uti. Iya Bu, Ya, ya terima kasih. Assalamualaikum Bu Rini. salam Bu Uti. Selamat siang Bu Uti. Selamat siang Bu Selamat Rini. siang. Ya, bagaimana kabarnya Bu Uti? Alhamdulillah Bagaimana baik Bu. Terima ya, kasih. kabar saya Bagaimana juga baik kabarnya hari ini. Ibu juga hari ini? Alhamdulillah Bu, sudah lumayan sehat. Sebenarnya kecapean sih sebenarnya, hanya saja kita tetap semangat dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini Bu. Oke Bu, ada yang bisa saya bantu hari ini? Saya lihat Ibu datang menghampiri saya. Oh iya Bu, ini saya ingin menyampaikan sesuatu. Saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam mengelola kelas. Jadi berhubung ada masalah sedikit di dalam kelas saya, jadi saya ingin meningkatkan kompetensi saya Bu dalam mengelola kelas. Oh, bagus sekali ya Bu ya. Eh, saya ini ingin bertanya, kira-kira tujuan Anda dalam meningkatkan kompetensi Anda itu boleh saya tahu apa ya Bu Tia? Gini Bu, saya ingin menciptakan kelas saya itu ya kelas yang kondusif dan menyenangkan bagi siswa. Mungkin selama ini mungkin kelas saya itu kurang menyenangkan dan kurang kondusif. Jadi saya ingin menciptakan kelas saya itu yang lebih baik lagi dan lebih nyaman buat siswa saya ke depannya Ibu. Gitu ya. Kira-kira apa gitu yang sudah Ibu Uti lakukan dalam mencapai tujuan tersebut? Misalnya mencapai tujuan ingin membuat suasana kelas itu menjadi lebih menyenangkan, ingin membuat suasana kelas itu lebih termotivasi, lebih bahagia tentunya ya Bu Uti. Tujuan Ibu itu apa kira-kira Bu Uti? Ini Bu, saya sudah mencoba berbagai metode pembelajaran, tapi belum ada yang benar-benar efektif selama ini Bu. Jadi mungkin apa namanya metode pembelajaran saya itu mungkin bisa saja mungkin kurang menarik gitu, tetapi saya sebenarnya sudah mencoba. Ya, boleh tahu metodenya apa yang dipakai Ibu itu? Jadi saya di sini Bu memakai metode kayak mungkin saya terlalu banyak berceramah ya Ibu ya, jadi mungkin kurang menarik atau gimana.
Jadi, Hmm. saya membutuhkan, strategi untuk mengendalikan siswa saya. Misalnya setiap saya, mengajar itu ada aja siswa yang suka berbicara sendiri, pada saat, pembelajaran berlangsung ada yang pada sibuk dengan yang lain, terus pada ngobrol dan Terus kurang memperhatikan pelajaran yang saya sampaikan itu. Jadi, tantangan nggak Ibu dalam mencapai tujuan tersebut? iya, tantangan sekali, Bu. Jadi, saya di sini membutuhkan strategi, Bu, untuk, mengendalikan siswa tersebut. Terus apa yang Ibu butuhkan misalnya untuk mencapai tujuan tersebut dalam hal strategi itu maksudnya? Itu maksudnya, pertama-tama mungkin, saya membutuhkan strategi yang Hmm? maksudnya yang utama itu, Ibu, saya, pingin, mengendalikan siswa saya dulu yang suka berbicara tadi, Ibu. Betul. Oke, baik Ibu Uti, mari kita bahas ya, strategi apa sih kira-kira yang bisa mengendalikan siswa yang suka berbicara saat pembelajaran berlangsung itu ya Bu Uti ya. Nah, pertama-tama mungkin kita perlu memahami apa sih penyebab utamanya? Kenapa sih siswa itu suka berbicara sendiri, berbicara sendiri pada saat pembelajaran berlangsung? Dan apakah karena mereka tidak memahami mungkin pembelajaran yang Ibu Uti berikan mungkin, atau mereka bosan dan bisa saja mereka juga ingin mencari perhatian ya mungkin sama Ibu itu. Mungkin ya, Bu. Biasanya anak SMA itu suka sekali mencari perhatian kita, Bu. Betul Mereka sekali, Bu. uh, Jadi, iya, saya pikir karena mereka tidak memahami materi pelajaran juga sih, Bu. Setiap saya ini, paling mereka, "Bagaimana ya, Bu, ya? Saya nggak paham, saya nggak ngerti." Jadi, saya juga kewalahan juga, Ibu, setiap saya tanya itu, "Kenapa kamu sibuk berbicara sendiri, ngomong sendiri?" "Ya bagaimana lagi, Bu, saya nggak paham, saya nggak ngerti dengan bahasa Inggris." "Ya udah gini aja, Ibu." Nah, makanya saya bilang sama mereka, "Makanya perhatikan Ibu baik-baik dulu apa yang Ibu jelaskan itu diperhatikan, jangan ngomong sendiri." Itu juga sih Ibu, saya pikir karena mungkin, karena tidak memahami materi pelajaran yang saya ajarkan itu, Ibu. ya, jika memang demikian, Bu, ya, mungkin kita perlu memberikan penjelasan yang lebih jelas mungkin dan yang lebih menarik kepada siswa kita ya, Bu, ya. Dan kita juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang lebih bervariasi agar tidak bosan. Kan kata Ibu Uti tadi itu kan kebanyakan metodenya Mhm. metode ceramah. Coba cari metode-metode yang lain ya, yang mungkin nantinya bisa menjadikan pembelajaran Bu Uti dengan siswanya itu lebih menyenangkan. Kalau yang saya tahu itu model pembelajaran yang biasa saya gunakan itu PBL Bu. Ayo dicoba ditelusuri apa sih langkah-langkah pembelajaran di metode tersebut Bu Uti. Oh iya, Bu, saya akan mencobanya, seperti, yang Ibu lakukan mungkin, itu udah maksudnya akan lebih bagus ke depannya, akan, merubah apa yang terjadi di kelas saya, Ibu. Oke. Nah, selain itu ya Bu Uti ya, kita juga itu perlu memberikan penguatan-penguatan positif ya Bu ya, kepada siswa kita yang tidak berbicara ya Bu. Selain yang nakal tadi itu ya, dan kita bisa Iya, memberikan pujian kita atau penghargaan kepada siswa yang lebih banyak diamnya dalam hal mendengarkan pengajaran kita. Pokoknya di sini intinya kita memberikan penghargaan yang sama terhadap mereka. Semoga mereka lebih bisa menyadarinya ya Bu Ria. iya, Bu, saya akan mencobanya.
saya sudah memiliki gambaran dengan apa yang sudah kita bicarakan dari tadi. Jadi saat ini saya sudah memiliki gambaran apa yang akan saya lakukan nantinya di kelas saya, Bu. Terima kasih sekali, Bu. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ibu Rini. Dengan obrolan ini, jadi pikiran saya jadi terbuka, saya jadi punya gambaran untuk kedepannya. Oke, baiklah Bu Uti, saya rasa kita sudah selesai untuk hari ini karena Ibu itu sudah ada gambaran dalam mengatasi masalah yang Ibu hadapi, dan yang nantinya silakan Ibu itu sendiri yang mengimplementasikan apa saja sih strateginya, dan kalau bisa nanti tolong beritahu hasilnya seperti apa sih, biar saya juga yang memberikan saran dan masukan ini lebih bahagia tentunya kalau memang sukses ya Bu Tia. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Rini. Saya akan melakukannya dengan sebaik-baiknya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasamanya. Ya Bu Uti, sama-sama Bu Uti. Dengan senang hati saya membantu Bu Uti. Kalau bisa ya, semaksimal mungkin saya bisa membantu Bu Uti. Iya, Bu. Ya, Iya, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Rini. salam Bu Uti.